Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus secara kontinu atau terus-menerus mengintrospeksi diri kita atau mengevaluasi kehidupan kita, khususnya di dalam hal kerohanian kita. Karena tanpa kita mengevaluasi atau mengintrospeksi, kita bisa menjadi orang Kristen yang terlena di dalam dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada pandangan pada umumnya dari orang-orang Kristen, yaitu bahwa hal-hal rohani itu tidak dapat diukur dengan nyata. Dan juga ada pandangan bahwa ketika seorang Kristen itu mengetahui kebenaran teologis, maka dikatakan orang Kristen itu adalah orang Kristen yang dewasa rohaninya. Namun kenyataannya tidak demikian, bukan? Saudara, orang Kristen yang tahu banyak tentang perkara-perkara teologis itu tidak identik dia seorang dewasa rohaninya. Demikian juga saudara, hal-hal rohani di dalam kehidupan orang Kristen ternyata dapat diukur di dalam kenyataan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ketiga. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mulai perjalanan iman kita bersama dengan surat 1 Tesalonika. Saudara, kota Tesalonika adalah sebuah kota yang berada di wilayah Makedonia atau daerah Eropa. Dan saudara, wilayah ini adalah ladang dari pelayanan Rasul Paulus di dalam perjalanan misinya. Saudara, kita tahu bahwa pelayanan Rasul Paulus di kota Tesalonika tidak mudah-mudah amat, jikalau kita tidak mau katakan juga sulit dalam pelayanan di sini. Dan saudara, surat 1 Tesalonika ini ditulis kemungkinan pada tahun 49 sampai 51 Masehi, saudara. Dan Rasul Paulus menulis dari kota Korintus. Saudara, dari surat ini yang kita baca, maka kita melihat bahwa kesulitan di dalam ladang pelayanan tidak mengindikasikan bahwa memang ladang itu bukan pimpinan Tuhan. Karena kita melihat segala kesulitan Rasul Paulus dalam pelayanan di kota Tesalonika, dan apa yang kita baca dalam surat ini, maka kita melihat ternyata, saudara, kekristenan atau Injil itu diterima dengan baik oleh banyak jemaat di sana. Dan kita melihat bagaimana Rasul Paulus melihat buah yang menyegarkan jiwanya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian ini? Yang pertama, iman, pengharapan, dan kasih itu merupakan 3 aspek yang esensial di dalam kehidupan Kristen dan dapat terlihat nyata di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara, ketika kita mendengar kata iman, maka kita pasti paham iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam batin kita.
Kalau kita bicara pengharapan, maka kita mengerti pengharapan itu juga terdapat di dalam batin kita. Kalau kita bicara kasih, maka kasih itu juga terdapat di dalam batin kita. Namun yang sangat indah firman Tuhan ketika berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih, ternyata ketiga hal aspek yang esensial yang ada dalam batin kita itu mempengaruhi kehidupan kita. Dan itu nyata dalam hidup kita. Ketika dibicarakan tentang iman, maka Alkitab berkata tentang pekerjaan imanmu. Saudara, artinya saudara-saudara, iman itu menyatakan dirinya di dalam apa yang kita kerjakan. Saudara, pekerjaan iman itu nyata. Dari mana kita tahu? Yaitu ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita senang berdoa. Saudara, itu pekerjaan iman, saudara. Yaitu terkait dengan Tuhan yang kita sembah. Saudara, itu pekerjaan iman. Nah saudara, kalau saudara berkata saudara adalah orang yang percaya atau beriman kepada Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, apakah nyata pekerjaan iman dalam hidup saudara? Saudara, bisa jadi ada orang mengaku Kristen, namun dia tidak mau beribadah kepada Tuhan. Ada orang mengaku Kristen, dia tidak pernah mau baca Alkitab. Dia mengaku Kristen, tapi tidak pernah berdoa. Saudara, iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah iman itu iman yang hampa. Saudara, iman yang sejati, iman yang hidup. Saudara, dia nyata dalam pekerjaan yang dilakukan daripada orang yang beriman. Demikian juga dengan pengharapan. Saudara, orang yang punya pengharapan, maka saudara-saudara, orang itu memiliki ketekunan dalam hidupnya. Badai boleh datang, kesulitan boleh menghampiri. Tetapi saudara, ketika seorang percaya memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, maka dia mempunyai satu endurance, kekuatan yang besar sehingga dia sanggup melalui dengan tidak putus asa. Tetapi dia tetap bersuka cita di dalam segala kesulitan, tetap bersyukur dalam segala kesulitan, karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Saudara, itulah pengharapan. Kalau engkau dan saya punya pengharapan, engkau pasti mempunyai kekuatan, endurance. Saudara, jikalau kita tidak lagi mempunyai kekuatan atau endurance atau ketekunan, saudara, mari introspeksi diri. Mari kita evaluasi diri. Jangan-jangan, saudara, pengharapannya sudah buram. Engkau tidak melihat lagi. Oleh karena itu Alkitab berkata, mari kita memandang kepada Yesus Kristus. Karena dialah pengharapan yang sejati dalam hidup kita. Demikian juga dengan kasih. Saudara, kasih yang ada dalam batin kita itu nyata dari mana? Yaitu dari usaha kasih kita. Saudara, kasih itu nyata ketika kita rela berkorban di dalam apa yang kita kerjakan kepada siapa kita mengasihi. Saudara, ketika kita berkata saya mengasihi namun saya tidak rela berkorban, tidak rela menderita bagi siapa yang kita kasih. Saudara, itu bukan kasih yang sesungguhnya. Namun jika kita memiliki kasih itu, saudara, maka kasih itu adalah kasih yang berusaha, berjerih lelah bagi siapa yang kita kasih, bahkan jikalau dibutuhkan, kita rela berkorban. Saudara, tiga aspek yang esensial ini harus ada dalam kehidupan seorang Kristen, agar hidup Kristen kita, saudara, menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Yang kedua, saudara, ketika kehidupan Kristen kita bertumbuh dan berbuah, maka kehidupan kita ini dapat dinikmati oleh orang-orang percaya lainnya. Bahkan juga oleh orang-orang yang belum percaya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami.
Saudara, Rasul Paulus sangat bersyukur kepada jemaat Tesalonika. Mengapa? Karena Rasul Paulus melihat buah yang indah dari jemaat Tesalonika. Meskipun Rasul Paulus berjerih lelah waktu dia melayani dalam pekerjaan misinya di kota ini. Namun saudara, ketika dia melihat gereja ini bertumbuh dan berbuah, saudara, Rasul Paulus pun lupa akan segala kesulitan yang dahulu. Sekarang dia disegarkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang percaya hadir di tengah dunia ini bukan sekedar aksesoris, tetapi orang percaya Tuhan percayakan untuk menjadi garam dan terang, supaya berfungsi di tengah-tengah dunia ini, saudara. Saudara, kalau bicara garam, maka saudara, ini adalah kebutuhan esensial manusia, bukan? Manusia tidak bisa hidup tanpa garam. Demikian juga dengan terang. Jika manusia hidup dalam kegelapan, maka kita tahu begitu banyak kejahatan yang akan terjadi. Saudara, kehadiran orang percaya sebagai terang, supaya menyatakan kebaikan Tuhan. Saudara, ketika orang percaya bertumbuh dan berbuah, saudara, sangat menyegarkan. Bukan saja bagi orang-orang Kristen, tapi juga bagi orang-orang pada umumnya. Oleh karena itu, saudara, jangan jadi orang Kristen yang tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Karena itu bukan orang Kristen yang normal. Orang Kristen yang normal, karena dia memiliki Roh Kudus, karena dia memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Dan ketiga aspek ini adalah sesuatu yang hidup yang Tuhan berikan kepada kita karena Kristus. Maka saudara, kita memiliki keniscayaan dan kenormalan untuk bertumbuh, bahkan berbuah dengan lebat. Sehingga banyak orang, saudara, menikmati hidup kita dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, rindukanlah kehidupan yang seperti ini. Saudara, jika engkau dan saya tidak terlihat kehidupan seperti ini, mari kita mengevaluasi diri. Mari kita bersandar kepada Kristus. Kita mohon Tuhan tolong kita, supaya kita bertumbuh, berbuah, untuk kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan firman dalam hati kami, supaya iman kami adalah iman yang nyata, pengharapan kami pengharapan yang nyata, dan kasih kami dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar kami. Semua itu ketika kami hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.